Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sudah agak lama saya ini tidak mendengarkan Habib Rizik berbicara permasalahan Jokowi di muka umum. Entah memang Habib Riziknya itu akhir-akhir kemarin ya kurang memperhatikan masalah itu, atau mungkin saya yang kurang memperhatikan ceramahnya Habib Rizik, saya tidak tahu. Nah, makanya yang lebih sering memperhatikan ceramahnya Habib Rizik, tolong komentar di bawah. Apa memang betul beberapa waktu kemarin Habib itu kurang mempermasalahkan permasalahan Jokowi ini. Nah, tapi tidak kebetulan juga begitu ya, bulan Ramadan ini Habib ngegas lagi. Apalagi setelah kemarin pembekuan TPUA ya, yang mana masih segar di ingatan saya. Si Egy Sujana itu kemarin kan kumpul sama si Damai Hari Lubis ya di Polda Metro kalau tidak salah, atau di salah satu kepolisian lah, entah Jawa Barat entah Polda Metro tuh, untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu sebelum melaporkan atau mungkin bahkan setelah melaporkan, saya tidak tahu ya. Cuman ada perkataan dari Egy itu bahwa Habib Rizik tidak memecat begitu ya. Cuman TPUA dibekukan saja dulu. Alah itu kan diksi yang dipilih sama siapa, Egy ya. Tapi kenyataannya memang beberapa hari setelahnya Habib Rizik itu mengadakan perkumpulan mungkin di kediaman beliau ya. Itu ada Roy Suryo di situ, bisa dilihat lah videonya sendiri ya. Nanti yang kumpulannya itu ada Roy Suryo di situ, kemudian ada Pak siapa itu yang kemarin ketemu sama presiden itu, Pak Said Didu ya, Refli Harun kalau tidak salah ada juga di situ, dan lain sebagainya. Cuman Egy Sujana nggak nampak tuh ya, batang hidungnya nggak tahu kemana ya, apalagi kepalanya, batang hidungnya aja nggak kelihatan. Apalagi kepalanya ya. Egy Sujana entah kemana, cuman Damai ada. Nah tapi Damai itu saya lihat kok rambutnya balik lagi jadi putih, tadinya hitam. Cuman nanti kita akan dengarkan apa yang mau dikatakan oleh Habib Rizik ya. Hanya saja menjadi heran atau tidak heran juga begitu, bulan puasa lah kok ngegas lagi permasalahan seperti ini. Tapi kalau buat saya mah ya seneng aja, berarti saya kan ada teman tuh gibahin Jokowi bulan puasa. Karena mungkin menggibah Jokowi itu sudah masa kita mau nyebut hukumnya fardu kifayah ya, gibahin Jokowi itu, aduh. Ya kerusakan yang dilakukan terhadap negara ini kacau sekali ya si Jokowi itu ya, yang mana merusak juga terhadap mukminin, meskipun tidak secara akidah kalau saya lihat begitu ya, kecuali kepada beberapa orang sih. Ya daripada kita melantur di situ, mending kita dengerin saja dulu apa yang dikatakan oleh Habib Rizik di sini. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada segenap. Sebentar ya, ini coba lihat ini nih siapa Damai, mungkin nanti kelihatan enggak itu. Damai ini rambutnya putih lagi, kemarin udah hitam padahal. Jadi gonta-ganti rambutnya itu ya Damai itu. Elemen bangsa Indonesia yang saya cintai. Pertama, saya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya, karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah. Nah mudah-mudahan perjuangan beliau dan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa dukung, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Amin. Yang kedua. Oke sebentar. Nah PIK 2 ini saya juga sudah lama tidak mendengar rame-rame di media sosial ya. Cuman terakhir proyek nasional ini juga kalau tidak salah dia melibatkan ahli dari UGM. Ahli-ahlinya itu dari apa yang saya dengar ya. Cuman entah bagaimana sekarang keberlanjutannya. Dan si Imad tuh kalau tidak salah itu deket kan sama orang-orang PIK 2 itu, termasuk Said Akil tuh. Ya inilah, mudah-mudahan diberikan maslahat ya, kebaikan orang-orang yang terdampak oleh hal ini. Dan
orang-orang yang lebih tahu mengenai permasalahan PIK 2 mudah-mudahan berbicara lebih lantang lagi. Sebentar, karena itu pun tidak lepas juga dari Jokowi. Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana Marsikal, Laksamana, Kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Nah, jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja. Segala macam urusan. Oke, sebentar ya. Ini baru kalau tidak salah mungkin ya. Ini baru apa lama sih video? Cuman saya lihat dari Refli Harun sih baru kemarin ya. Tegas pernyataan mengenai ijazah itu. Entah ini re-upload atau bagaimana. Cuman kalau lihat dari siapa, Damai Hari Lubis, ini kayak Damai yang dulu bukan Damai yang sekarang. Karena kan Damai yang dulu bukanlah yang sekarang. Warna rambutnya udah balik lagi ke putih itu. Entah mungkin ini cuma regardless ya waktunya kapan. Pernyataan Habib Rizik di sini jelas kan untuk tangkap dan adili Jokowi, dan Jokowi itu dipandang sebagai troublemaker di Indonesia ini, meskipun memang kita juga tidak menafikan ya keadaan banyak presiden sebelumnya juga yang mungkin memang harus dimintai pertanggungjawabannya juga. Tapi kita kan mau menyasar yang paling dekat dulu nih, mumpung lagi heboh juga. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seto Muhammad, Ibu, begitu juga Pak Sunarko. Saya nggak perlu perkenalkan lagi Pak Marwan Batubara. Ini semua pejuang penegak keadilan. Nah, kita memang sangat-sangat ingin mendengar dari mereka tentang berbagai macam kasus menyangkut daripada hak-hak rakyat yang tertindas, untuk kita bisa menerima masukan-masukan yang kemudian masukan itu akan sangat berguna untuk menjadi pertimbangan kita dalam menyusun langkah ke depan. Terima kasih. Kita langsung serahkan aja nih Pak Marwan dan kawan-kawan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit latar belakang bahwa sebetulnya yang sangat kami anggap penting untuk disampaikan kepada Habib itu adalah terkait dengan PSN PIK 2 dan hal-hal lain yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Said. Jadi mungkin 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah atur, sudah dapat tanggal, tiba-tiba Habib sakit waktu itu. Sampai akhir Ramadan, ya selama Ramadan juga, sampai juga akhir Ramadan itu Habib sakit. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, dan kami menganggap penting untuk Habib itu mendengar langsung masalah PSN PIK 2 dan PSN lain itu dari Pak Said. Oke, sebentar itu hal yang paling pokok. Nah, ini nggak ada tanggalnya. Saya kira ini video lama, saya kira ya.
Dan alhamdulillah hari ini bisa, nanti Pak Said akan menyampaikan apa hal-hal yang saya kira perlu kita perjuangkan bersama, yang perlu dipahami oleh Habib dari Pak Said. Nah, yang kedua, yang terakhir, saya kira secara umum memang kasus PIK 2 ini sudah tidak tercantum dalam Perpres nomor 12 2025. Sudah bukan PSN, praktek secara administratif di pemerintahan. Jadi ini bukan PSN lagi, tapi praktek di lapangan itu masih seperti proyek ini adalah proyek PSN. Oligarki aguan yang didukung oleh rezim sampai yang sekarang berkuasa pun masih tidak berdaya untuk menghentikan. Padahal kezoliman itu sudah nyata dan banyak korban. Ada rakyat yang meninggal, ada yang ditindas, ada yang sertifikatnya diambil belum dilunasi, ada yang diklaim oleh perorangan, misalnya ini punya perorangan tapi diambil begitu saja dengan atas nama PSN dulu dan sekarang ini tidak dikembalikan. Nah, karena itu saya kira kita sudah bersuara sebetulnya kepada Presiden, dan saya berulang-ulang mengatakan Pak Prabowo waktu baru dilantik itu memang menunjukkan niat, ya, katanya salah satu yang kita ingat itu adalah tidak boleh ada negara dalam negara. Ini membuat kita bersemangat karena kita menganggap PSN PIK 2 itu adalah negara PIK 2. Pak, praktiknya seperti itu, dan itu sudah terjadi di PIK 1 misalnya. Oke, sebentar ya. Nah, itu para investor itu dia kalau sudah masuk ya susah sekali untuk dikeluarkan, karena pada akhirnya kan akan ada MOU di situ. Kemudian kadang-kadang malah suka dibuatkan dulu peraturan yang melindungi para investor itu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan ya sekarang pemerintahan yang sekarang itu sulit untuk mengusirnya, memang sulit karena memang mereka pada akhirnya sudah mendapatkan perlindungan dari rezim yang sebelumnya, yaitu rezimnya Jokowi. Nah, makanya yang harus kita lakukan di sini kan pertanggungjawaban dari rezim sebelumnya begitu. Sulitnya ya, apalagi dengan dengan oligarki yang berafiliasi dengan negara yang lain, itu akan sangat sulit. Ada hukum internasional di situ dan lain sebagainya. Nah, yang jelas kita itu melihat bahwa penancapan gurita oligarki sebrutal ini itu baru dilakukan oleh si Jokowi itu. Ya, mungkin ada sebelumnya seperti Freeport di Papua itu ya mungkin. Nah, sekarang itu kan skalanya memang kecil-kecil, lebih kecil daripada Freeport skalanya. Tetapi dia itu lebih melebar kan. Kayak di Morowali ada, misalkan di Sumatera ada, kemudian di Pulau Jawa ya, apalagi entahlah, mungkin itu salah satu kepanjangan juga dari zamannya Megawati ya. Mungkin kalau kita mau melihat ke sana. Tapi yang dilakukan Pak Prabowo setelah pidato itu, saya anggap ini lebih kepada bagaimana supaya kelihatannya ada proses hukum dan sebagainya, tapi dalam praktek itu bukan untuk menuntaskan masalah hukumnya, tapi meniti di atas bumi supaya proyek ini tetap jalan, aguan tetap aman, tapi tanpa peduli bahwa proses hukum ini sudah dijalankan atau tidak. Itulah yang ada. Nah, karena itulah saya kira kita berkali-kali datang ke Banten, ke Serang, atau ke Kohot, ke Muncung misalnya, untuk mengajak rakyat melakukan perlawanan. Kenapa? Karena NKRI tidak berdaya menghadapi negara PIK 2. Dan itu sampai sekarang masih terjadi, dan sebab itulah kita masih terus ingin bersuara, dan salah satunya itu yang akan bersuara bersama kita itu adalah Pak Said. Dan kita harapkan nanti kita mendapat dukungan dari Habib. Saya kira itu mungkin hal kedua yang saya sampaikan. Nah, itulah kemarin waktu Pak Said dipanggil oleh Prabowo, memang konsisten juga kan, yang dibicarakan itu adalah oligarki itu oleh Pak Said itu. Berikutnya Pak Said akan menjelaskan lebih detail, untuk dengan begitu akhirnya memang tidak saja tidak masuk dalam PSN, tapi
PSN Pik 2 ini akhirnya benar-benar dihentikan dan pelakunya itu ditangkap dan rakyat yang jadi korban itu mendapatkan ganti rugi. Itu yang kita ingin suarakan. Saya kira dari begitu saya serahkan ke Pak Said. Silakan Pak. Oke, meskipun ya kalau misalkan pada akhirnya Pik 2 itu harus jalan ya orang-orang ya mudah-mudahan mendapatkan kompensasi yang adil begitu, yang layak kalaupun sampai jalan. Ya gimana ya, kita tidak bisa memang menahan arus pembangunan, memang demikian adanya. Tetapi kan kita itu harus mulai melihat ya ekosistem yang rusak nih sekarang itu. Jadi pemerataan pembangunan itu dia bukan hanya permasalahan keadilan sosial sebetulnya kalau sekarang, tetapi juga keadilan ekosistem. Itu yang harus diperhatikan. Si oligarki itu mah nggak mikir tuh, yang penting mah yang akan hormati, terima kasih bisnis prospek mereka mah ya. Kehormatan hari ini kami bisa bertemu dan mudah-mudahan menjadi titik awal terbitnya sinar terang untuk menyelesaikan bangsa ini. Amin. Pik 2 ini hanyalah puncak gunung es. Perampokan tanah rakyat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh dunia. Nah, pelakunya itu sama. Mulai dari Sabang sampai Merauke sama pelaku. Modusnya sama. Jadi itu hanya puncak gunung es. Kenapa kami yang Pak Narto betul-betul hanya menjadikan Pik 2 itu sebagai pusat serangan menyelamatkan bangsa Indonesia. Sebagai Habib Pak tidak tahu semua ya, di kelapa sawit itu 5 juta hektar lahan negara yang gitu. Tadi itu 30%, tambang juga demikian, hutan juga demikian. Nah sekarang di kota-kota juga demikian dan seluruh Indonesia terjadi. Sebentar ya, ini kalau ya, saya masih tidak jelas ini videonya kapan diambil. Jika video ini diambil sebelum Ramadan ini, berarti ini sudah lama sekali ya. Bisa jadi tahun kemarin tuh video ini, bisa jadi kalau memang sebelum diambil. Jadi nggak heran juga Damai itu rambutnya masih putih. Cuman yang menjadi permasalahan berarti sebetulnya perkataan Pak Said Didu itu harus didengar, karena memang ternyata kan yang disebutkan di sini lahan sawit dan lain sebagainya itu sampai kemarin terjadi bencana yang sangat besar. Nah, ini menjadi bukti bagi kita karena jejak digital itu tidak bisa tidak bisa dihapus begitu ya. Ya yang ada sekarang di antara kita ini tidak bisa dihapus secara adat begitu. Andai kata perkataan para aktivis seperti ini didengar, maka bencana yang timbul terhadap negara Indonesia ini bisa semakin terminimalisir. Lah kenapa kemarin terjadi bencana yang begitu hebat seperti di Sumatera itu? Ya karena perkataan para aktivis tidak didengar. Pada akhirnya rusaklah negara ini. Jadi orang yang betul-betul peduli terhadap negara Indonesia itu, kalau dari apa yang saya lihat begitu ya, ternyata bukan orang-orang yang sekarang itu bercokol di pemerintahan. Justru mereka-mereka yang berada di luar pemerintahan itu lebih peduli terhadap negara Indonesia. Dan mereka itu tidak mendapat apa-apa begitu dari kepedulian mereka terhadap negara. Dan justru seperti itulah yang memiliki keikhlasan, memiliki kasih sayang terhadap negara itu. Tidak, bukan hanya di Pik 2 Pak, dan pelakunya sama. Di kampung saya Makassar lebih parah lagi. Jadi hampir semua terjadi dan modusnya selalu sama, adalah oligarki menyogok penguasa, mengojok penegak hukum, memelihara preman, menggusur rakyat dan menjual dengan harga sangat mahal untuk dimakan lagi untuk menyogok. Nah, saya pikir kalau ini siklus ini tidak dihentikan, maka negara Indonesia tinggal menunggu waktu habis. Tinggal menunggu waktu saya habis. Habis bisa bayangkan di dekat Jakarta berani melakukan hal seperti itu, apalagi yang betul. Sebagai gambaran publik paham, lahan di Pik 2 yang di pinggir laut dijual dengan 50 juta rupiah, tapi dibebaskan dari ayat 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Itu elemen apa yang dipertontonkan? Dan rakyat sama sekali tidak berdaya karena aparat sudah bermain-main. Saya tiap hari di rumah menerima orang, bayangkan yang punya tanah di Tangerang yang mau diincar oleh Pik 2 muncul di daerah lain, itu tiap saat bisa muncul surat palsu
Baik, sebentar. Ini ya yang entah kepolisian di sini main atau tidak. Cuman ini akan pada akhirnya menjadi apa ya, analisa buruk lah, katakan demikian. Dia menjadi sentimen buruk dari masyarakat kepada kepolisian saat kepolisian itu dia dekat dengan Jokowi, kepolisian sekarang begitu ya. Kemudian Jokowinya itu dekat dengan oligarki. Nah, oligarkinya ini merugikan rakyat. Ini kan jadi mafia pada akhirnya. Ya, mafioso yang ada di Indonesia sekarang itu. Kita sebutnya memang bukan mafia, kita sebutnya preman mereka itu. Mafia terlalu keren ya. Kemarin saya ketemu orang, bayangkan dia tidak pernah dipanggil di pengadilan atau keluar keputusan bahwa tanahnya tidak sah. Dari pengadilan. Saya pikir Pak Lubis pasti geleng-geleng kepala dengan satu perpu. Dan siapa? Nama-nama yang mengaku pemilik tanah di 9 Tangerang itu tidak lebih dari 10 orang. Dan itu orang-orang pikir semua dari pengembang pikir. Ada orang punya tanah sampai 900 hektar, satu orang mengaku punya tanah. Nah, semua surat-surat bisa dipalsukan dan itu berhasil di mana-mana. Nah, ini bukan cuman apa ijazah ya yang dipalsukan, itu surat-surat tanah juga dipalsukan. Nah, ini perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan saya kira dari Pak Said Didu ini. Kalau kita tidak lawan, maka seluruh akan tergusur atas nama hukum, atas nama mana. Nah, modusnya macam-macam. Yang pertama itu adalah dia diintimidasi. Tidak sedikit korban, bukan meninggalkan. Ini tapi saya yakin dipicu karena sakitnya ini meninggal karena stres menghadapi. Tidak sedikit korban itu setelah distres masuk rumah sakit, maka datang penyidik ke rumah sakit, penyidik memaksa untuk melepaskan tanah baru keluar. Sebentar, ini maksudnya penyidik polisi apa ya? Waduh, ini kan yang saya katakan tuh betul juga. Ya, ini sudah kita lihat sebelumnya ya. Kepolisian tuh begitu adanya. Yang ada sekarang tuh di bawah apa si Listio Sigit tuh. Malah kemarin baru-baru ini kan ada anak juga tuh dianiaya sama Brimob tuh sampai wafat, sampai meninggal. Itulah kelakuan-kelakuan yang memang harus direformasi. Saya katakan sekali lagi, ini bukan khas dari kepolisian di bawah Listio Sigit, bukan khas memang. Dari dulu oknum-oknum seperti ini ya banyak. Kelakuan-kelakuan bejat beberapa polisi itu banyak seperti ini, tapi tidak semasif di bawah Listio Sigit. Di polisi nggak begitu. Ada yang sebulan, ada 2 bulan. Pada saat tanda tangan setuju harga, maka dia langsung keluar. Ada yang keluar jam 12 malam. Coba bayangkan betapa mereka berkuasa. Itu di kota. Kebayang kita, orang teman kita di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di mana, apa yang terjadi? Ini juga. Nah, jadi maksud saya sekarang. Betul, itu make sense ya. Kalau di Jakarta saja yang dekat dengan pemerintah pusat, kemudian dia itu dekat dengan pusat informasi, dia itu banyak wartawan di sana, itu berani berbuat seperti itu, apalagi dengan yang di dalam-dalam. Makanya tatkala melihat misalkan Morowali ya, demikian adanya kan, banyak juga yang bersaksi kemarin kalau tidak salah satunya itu ketua DPRD-nya kalau tidak salah, ini Morowali itu bersaksi juga memang seperti itu. Siklus ini harus dihentikan, makanya kami gunakan hari ini, mudah-mudahan dengan nanti ada dukungan bahwa ini rakyat tidak ada cara lain sekarang sampai pemerintah menjadi baik memihak rakyat, kecuali rakyat bersatu melawan kebiadaban. Ini ada jalan. Karena saya dan kami mengalami betul semua itu tidak bisa sama sekali tahu keluar semua Pak, mulai ke RT sampai ke atas. Pernah kita mendengarkan ketua parpol membela? Pernah kita saya menunggu sekali pembelaan dari pejabat-pejabat yang ada di wilayah yang rakyatnya digusur itu. Tidak. Ya. Tidak ada sama sekali. Jadi sebentar ya, cuman kemarin Pak Said ini berkata ya saat bertemu dengan Prabowo, itu Prabowo mengatakan supaya berhenti PIK 2 itu ke ajudannya lah. Cuman ya sekali lagi kita tidak tahu ya itu apakah cuma lip service doang dari Prabowo atau memang aktual dilaksanakan. Nah makanya kasus-kasus besar yang urgent yang mana masyarakat butuh perlindungan seperti ini itu seharusnya tidak mati. Nah makanya kenapa juga kita itu harus segera menyelesaikan permasalahan ijazah Jokowi ini supaya permasalahan-permasalahan yang besar seperti ini tidak tenggelam.
Ya PIK 2 itu gimana sekarang? Coba kan dulu rame-rame ya. Sekarang nggak tahu karena memang orang yang mengangkatnya juga nggak ada begitu. Ini adalah kepentingan kita bersama sebetulnya untuk menjaga kedaulatan, bukan hanya dalam permasalahan kedaulatan teritorial, tetapi juga kedaulatan masyarakat atas kepemilikan pribadinya. Saya katakan tidak ada yang lain, kita bersatu demi menyelamatkan negeri sambil mendoakan agar pemerintah sekarang kembali sadar bahwa dia pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan oligarki. Itu gambarannya yang terjadi, dan kami ini sudah pengalaman kejar-kejar terus, bukan oleh aparat saja, oleh preman juga kejar-kejar. Tapi yang ini perjuangan untuk Allah, tapi saya juga gitu. Ternyata skenario Allah itu memang lebih tinggi dari skenario. Kami melihat, mensyukuri hasilnya. Hasilnya cukup dengan hanya kita tidak begini, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya masa, tidak punya apa. Hanya tidak punya partainya keikhlasan. Ternyata Allah banyak mendukung. Tapi kami masih sedih karena setingkat penegakan hukum menghukum kepala desa saja sudah nggak kuat. Yang jelas-jelas merugikan rakyat, apalagi yang lain. Sebentar, ini memang ya perjuangan perjuangan, katakanlah orang-orang yang berkumpul seperti ini ya, itu memang bukan perjuangan yang mudah. Di belakangnya itu duitnya yang nggak ada, kemudian kendaraannya ya tidak ada, partai politiknya ya tidak ada, tetapi tidak pernah kekurangan simpati masyarakat loh, begitu. Coba ya, simpati ini yang saya katakan berulang-ulang. Kamu itu bisa membeli pengaruh politik, kamu bisa membeli lembaga survei dengan uang kamu begitu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa membeli simpati rakyat dengan uang kamu itu. Nggak apa, mungkin uangnya diterima, iya. Ya, kamu punya duit, bagi-bagi ke rakyat gitu. Itu rakyat bisa terbeli suaranya, tapi simpatinya itu nggak bakalan bisa terbeli. Kalaupun tertipu, misalkan seperti Jokowi kemarin kan banyak berbuat pencitraan begitu kepada masyarakat, pada akhirnya masyarakat tertipu, tapi kan pada akhirnya kembali menghujat juga. Karena emang rasa simpati itu dia genuine, dia sesuatu yang bukan sifatnya itu elektoral. Dia itu memang naluriah kemanusiaan, salah satu kehususan kemanusiaan yaitu melihat ketulusan pada diri seseorang. Makanya perjuangan-perjuangan seperti ini, meskipun tidak ada partai politiknya, nggak ada duitnya dan lain sebagainya, tetapi simpati masyarakat itu cukup besar, dan itu dibuktikan waktu Habib Rizik berkumpul di 212 itu kan sampai katanya jutaan orang yang hadir begitu. Nah, makanya itu pula mungkin ya yang menjadi sumber fitnah terhadap habaib, sumber fitnah terhadap para ulama begitu. Tapi yang balik kejauhan itu, saya masih percaya bahwa itu Allah berjuang berkati. Saya pikir pengantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kira sudah selesai ya. Itu saja dulu. Jadi regardless ya waktu ini kapan, cuman ini kemarin diuploadnya oleh Pak Refli Harun kemarin baru tuh. Mungkin di sini ada penegasan saja ya, karena ada klaim bahwa Habib Rizik itu tidak ikut-ikutan di dalam permasalahan ijazah. Tadi dikatakan benar begitu. Habib Rizik itu mendukung terhadap pengungkapan ijazah palsunya Jokowi. Itu tadi dikatakan secara verbatim langsung oleh Habib Rizik. Nah, itu sudah jelas. Kemudian ini juga kalau kita mau melihat terhadap perkembangan proses hukumnya, kita juga jangan sampai lupa terhadap kasus-kasus yang sangat merugikan rakyat seperti kasus PIK 2 ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.